safe. Just give me the ball. Give me the ball, you'll be safe. If you walked into a room, everyone would be quiet. It's weird. The aura he used to have about himself, but we all knew what he could do on the pitch. The quality he brought and just his mentality and professionalism stood out for me. That was Eric, really. He had his own rules. He could get away with it because of what he did on the pitch. Eric was obviously a brilliant player, scored big goals for Man United, big character, good personality. Eric Cantona, yet again, is the United hero. But one or two options to the left. Cantona! Here's Cantona! And it comes for Cantona! Fell to Beckham, aimed at Cantona. Gerrard missed it! Cantona, yes! Present for Cantona, and United are back in business. Great ball. Cantona takes it in his stride. Cantona takes it in his stride. Cantona. It's still Cantona. Looking for the shooting opportunity and finds it! Eric Cantona again for Manchester United! Datang di saat yang tepat, tampil dengan penuh semangat, dan akhirnya muncul sebagai legenda terhebat. Eric Cantona memberi kontribusi besar pada kejayaan Manchester United yang tidak bisa dinilai dengan angka. Dalam hal teknik, Cantona merupakan pemain terbaik Old Trafford yang pernah ada. Kemudian dalam hal karisma, ia mungkin merupakan yang terhebat yang pernah ada. Pendahulunya di Old Trafford, Brian Robson, barangkali menjadi sosok yang akan selalu dipuja menyusul kerja keras yang diperlihatkan di lapangan. Akan tetapi, Eric Cantona muncul sebagai teka-teki sekaligus ikon. Beragam arogansi yang dipadukan dengan kontroversi membuat pesona Eric Cantona di Old Trafford kian terpancar. Lebih dari apapun, Eric Cantona membawa kesombongan dan kepercayaan diri yang seringkali melampaui batas. Namun uniknya, ia selalu bisa menginspirasi siapapun. Dia adalah sosok yang akan selalu memukau para penggemar di Old Trafford melalui jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Cantona adalah pesepak bola hebat. Dia punya kemampuan teknis yang memungkinkannya untuk mencetak gol-gol di luar nalar. Dia juga memiliki kecerdasan yang mengizinkannya untuk menundukkan narasi pertandingan sesuai kehendaknya. Tak cuma itu, posturnya pun tinggi besar. Dia memiliki kekuatan fisik yang pernah membuat tukang jagal seperti Vinnie Jones malu. Cantona juga seorang pekerja keras yang mau menjelajah segala sisi lapangan hijau. Dia tidak cepat, tetapi punya determinasi tinggi. Namun kembali lagi, Cantona adalah sosok yang mudah tersulut. Dia dikalungi oleh beragam kontroversi. Sosoknya yang terbilang keras beberapa kali membuat media panen topik pemberitaan. Tidak hanya di Inggris, sebelumnya atau saat mulai berkarir di Prancis, Cantona sudah disebut sebagai sosok yang mudah meluapkan amarah. Hal itu juga tak lepas dari sejarah keluarganya yang memang punya sifat serupa. Sebelum Eric Cantona lahir ke dunia pada tahun 1966, keluarganya sudah lebih dulu membuat kehebohan. Kakeknya dari pihak ayah adalah keturunan Italia dan bermigrasi ke Marseille dari Sardinia. Kakeknya dari pihak ibu adalah keturunan Spanyol dan bertugas sebagai perwira di Tentara Republik Spanyol. Kakek dari pihak ibunya adalah buronan di Spanyol karena menolak rezim Jenderal Franco pada 1930-an. Setelah mengalami cedera parah, ia melarikan diri ke Perancis untuk mencari perawatan medis. Hal itulah yang menyebabkan kedua orang tua Cantona bertemu. Cantona hidup dari keluarga yang sederhana. Sang ayah, yakni Albert Cantona, merupakan seorang perawat sekaligus pelukis. Sementara ibunya adalah seorang penjahit bernama Eleanor Raurich. Cantona merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ia memiliki seorang kakak laki-laki bernama Jean-Marie dan seorang adik laki-laki bernama Joel. Sang kakak sendiri memiliki usia 4 tahun lebih tua dari Cantona, sedangkan sang adik berbeda 17 bulan. Ia dibesarkan dalam keluarga keras ketika ia tinggal di sebuah gua yang akhirnya dijadikan rumah. Hal itu dilakukan karena keluarganya menghindari Perang Dunia Kedua. Namun saat Cantona lahir, gua yang terletak di salah satu bukit di daerah Les Caylos, Marseille itu telah berkembang dengan baik dan layak huni.
Meski begitu, keseharian Cantona dihabiskan untuk membantu sang ayah dengan menebang pohon dan berburu burung di hutan. Bahkan Cantona sulit mendapatkan teman karena kesehariannya yang keras tersebut. Barangkali karena hal itu, sifat dan watak seorang Cantona menjelma menjadi keras dan emosional. Hiburan yang dimiliki Cantona dan saudara-saudaranya semasa kecil adalah melihat matahari, mencium bau tanah dan kayu, serta bunyi dari kicauan burung. Tetapi ada hiburan lain yang membuat Cantona merasa sangat bahagia, yaitu sepak bola. Mulai dari situlah bakat Cantona dalam mengolah kulit bundar mulai terasah. Melihat bakat alami tersebut, sang ayah mencoba untuk memasukkan anaknya ke akademi sepak bola bernama SO Kailolais. Tetapi ia disebut sulit melakukan adaptasi karena sifatnya yang keras secara alami. Namun begitu, Cantona disebut punya bakat yang melebihi teman sebayanya. Ia memiliki semua kualitas pemain. Saat ia bersama kami memenangi banyak turnamen. Dan sejujurnya aku dapat mengatakan bahwa hanya dia yang membuat perbedaan. Yves Kikolo, Presiden Soles Kailols. Saat ditanya tentang bagaimana karakter seorang Cantona semasa kecil, Yves Kikolo melanjutkan, persis seperti dia sekarang, pemarah tapi jenius. Dia selalu menjadi dirinya sendiri. Dikatakan bahwa mulanya Cantona muda bermain sebagai penjaga gawang. Akan tetapi, karena pada dasarnya punya bakat alamiah yang besar, posisi yang dia huni semakin lama semakin maju. Sampai akhirnya, Cantona pun menjadi seorang striker yang mampu mencuri perhatian Auxerre. Sempat menjalani wajib militer pada tahun 1984, Cantona kemudian dipinjamkan Auxerre ke sebuah klub bernama Martigues. Disinilah kiprah Cantona sebagai pembuat onar bermula. Dalam sebuah kesempatan dia terlibat keributan dengan seorang supporter di tribun. Kendati demikian, Cantona masih mendapat kepercayaan dari sang pelatih untuk teruskan perjalanan. Cantona muda berhasil menyelamatkan Martigues dari degradasi ke Divisi 3 Liga Prancis. Pada akhir musim 1985-86, Cantona kembali ke Auxerre dan dipersiapkan untuk menjadi tumpuan tim sepeninggal André Sarmah. Namun meski teknik olah bolanya kian matang, Cantona melanjutkan aksi-aksi tak terpujinya, yang bahkan kali ini melibatkan rekan setimnya sendiri. Pada musim 1986-87, dia dinobatkan menjadi pemain muda terbaik Liga Prancis, tetapi di saat bersamaan, dia juga melakukan tindak kekerasan berupa memberi bogem mentah kepada kiper Auxerre kala itu Bruno Martini. Ajaibnya, ia tidak mendapat hukuman dari sang pelatih. Barulah saat tindak kekerasan itu dilakukan kepada pemain lawan, Cantona mendapat hukuman larangan bermain selama 3 bulan. Saat itu, Cantona melancarkan tendangan kungfu kepada pemain Nantes bernama Michel Derzakarian pada tahun 1988. Tim yang dibelanya tak punya lagi kesabaran, sehingga membuat Cantona dilego ke Marseille. Lagi-lagi, bukannya hal yang telah membuatnya dihukum membuat Cantona kian dewasa. Sosok yang memang terkenal keras ini justru kian menggila. Bermain di tim tanah kelahirannya itu, Cantona banyak melakukan tindak tak terpuji. Malahan sikapnya itu merambat hingga ke tim nasional. Henry Michel, pelatih Les Blues saat itu, jadi sasaran Cantona yang pertama. Dalam sebuah wawancara di televisi, Cantona mendeskripsikan Michel sebagai sac of merde atau sekantung tai, dan ini membuatnya mendapat larangan bermain selama 1 tahun. Lalu pada 1989, dia melempar jersinya ke arah pelatih Marseille, Gerard Gilly, setelah ditarik keluar pada laga amal melawan Torpedo Moskva. Pemilik Marseille Bernard Tapie pun geram bukan kepalang. Cantona akhirnya dipinjamkan ke Montpellier, yang dalam sebuah pertandingan ia sengaja melempar sepatu ke muka rekan setimnya Jean-Claude Lemoult, menyusul kekalahan tim dari Lille. Saat kemudian benar-benar dilepas Marseille pada 1991, Cantona bergabung dengan Nimes.
Di tim tersebut, Cantona sempat melempar bola ke arah wasit karena tak terima di kartu merah serta menyerang pemain lawan. Sementara di timnas Prancis, buah dari aksi lemparan bola ke arah wasit membuat Cantona dijatuhi hukuman larangan main sebulan. Dia pun harus menghadiri sidang dengar pendapat. Di sidang itu, Cantona mengamuk dan menyebut semua anggota komite idiot. Hukuman pun ditambah jadi 2 bulan. Penambahan hukuman itu membuat Cantona semakin meradang sampai-sampai dia mengumumkan pensiun dari timnas Prancis pada 1995. Perlu diketahui bahwa selama berseragam timnas Prancis dalam periode 1987 sampai 1995, Cantona tak pernah benar-benar bersinar. Dia mengoleksi 20 gol dari 45 pertandingan dan hanya turun di 1 turnamen besar, yakni Piala Eropa 1992 yang digelar di Swedia. Namun saat itu langkah Les Blues terhenti di fase grup setelah kalah bersaing dari Swedia, Denmark, dan Inggris. Di luar Piala Eropa 1992, tak ada turnamen besar yang diikuti Cantona bersama Perancis. Hal itu berarti Cantona tak pernah membawa negaranya tampil di Piala Dunia. Selama 8 tahun membela Perancis itu, sebenarnya ada 2 Piala Dunia yang dapat diikuti Perancis, yakni edisi 1990 dan 1994. Hanya saja, Prancis yang dipimpin Cantona gagal melangkahkan kaki mereka di putaran final Piala Dunia. Ironisnya, setelah Cantona memutuskan pensiun sebagai pesepak bola pada 1997, Prancis justru menjadi kampiun Piala Dunia 1998. Saat itu, Prancis yang dimotori Zinedine Zidane menang 3-0 atas Brasil di partai puncak. Kembali ke level klub, buah dari kontroversinya yang begitu terkenal di tanah Prancis membuat Cantona putuskan merantau ke Britania. Perlu diketahui bahwa Michel Platini berperan besar di balik keputusan hijrah ke Britania. Platini saat itu menjabat sebagai pelatih timnas Prancis dan dia tidak rela melihat Cantona pensiun dari sepak bola internasional. Oleh Platini, Cantona dibujuk untuk memulai lagi karirnya dari nol di Inggris. Platini bahkan menawarkan Cantona ke pelatih Liverpool, Graeme Souness, secara langsung. Setelah akhirnya ditolak, Cantona ditawarkan ke Sheffield Wednesday. Meski menerima, sayangnya tim tersebut tidak memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Cantona. Sampai akhirnya Leeds United asuhan Howard Wilkinson menunjukkan minatnya. Pada Januari 1992, Cantona diresmikan sebagai penggawa baru The Whites. Mulanya, Cantona cuma didatangkan sebagai pemain pinjaman dari Nimes, tetapi kemudian statusnya dipermanenkan. Setengah musim bersama Leeds itu jadi masa yang menyenangkan buat Cantona. Dia dibayar mahal dan sanggup menunjukkan permainan cemerlang. Gelar Liga Inggris pun berhasil dipersembahkan dirinya untuk klub yang bermarkas di Elland Road tersebut. Sayang seribu sayang, kebersamaan Cantona dan Leeds tidak bertahan lama. Cantona dianggap suka bersikap seenaknya. Tim yang mulai gerah dengan sikap tersebut sempat memberi hukuman berupa menaruhnya di bangku cadangan. Pada momen tersebut, Cantona minta dijual, di mana ia juga menyatakan hanya ingin bermain untuk tim seperti Liverpool, Manchester United, atau Arsenal. Sebelum akhirnya bergabung dengan Manchester United, sejatinya Sir Alex Ferguson tidak benar-benar menginginkan Cantona. Fergie mengaku ia lebih menyukai David Hirst, Matthew Letizier, dan Brian Dunn. Apes, semua target itu gagal digaet. Akhirnya Fergie mulai mau mempelajari Cantona, dan tak butuh waktu lama, pria asal Prancis itu resmi menjadi bagian dari klub Manchester United dengan mahar 1,2 juta pound sterling. Di Manchester United, Cantona yang bertemu dengan sosok Sir Alex Ferguson akhirnya dianggap telah menemukan tempat yang benar-benar tepat untuknya. Cantona bertemu dengan sosok Fergie yang sangat tegas dan pembimbing. Namun kembali lagi, meski disebut sempat melunak, insting alami Cantona yang penuh emosi tak pernah benar-benar padam.
Di awal karirnya bersama Manchester United, Cantona sudah menghebohkan jagat sepak bola dengan sikapnya di kompetisi Liga Champions Eropa. Saat itu, atau tepat pada tahun 1993, Manchester United harus menyerah dari klub asal Turki Galatasaray. Setan Merah bermain imbang tanpa gol di kandang Galatasaray setelah sebelumnya bermain seri 3-3 di Old Trafford. Hasil ini membuat Manchester United harus angkat koper terlebih dulu dari kompetisi antar klub paling elit Eropa tersebut. Namun bukan hanya itu yang diingat oleh Cantona dalam hidupnya, melainkan kejadian saat dia berduel dengan polisi Turki usai pertandingan berakhir. Sebagaimana diketahui, kekesalan Cantona berawal dari keputusan wasit Karl Roethlisberger yang meniup peluit panjang tepat pada menit ke-90. Padahal, Cantona merasa selama pertandingan banyak pelanggaran yang terjadi dan seharusnya ada tambahan waktu untuk itu. Merasa dirugikan, pemain asal Prancis itu menghampiri dan menyampaikan protesnya kepada sang wasit. Akan tetapi, dia justru mendapatkan kartu merah dari sang wasit ketika hendak meninggalkan lapangan. Tak berhenti di situ, Cantona kembali mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di Turki. Saat berada di lorong menuju ruang ganti, kepalanya dipukul oleh seorang polisi Turki dengan pentungan. Duel pun tak terelakkan. Cantona berkelahi dengan polisi Turki tersebut dibantu dengan rekan setimnya Brian Robson. Saat itu, keadaan terasa sangat panas ketika para pemain Manchester United tiba di ruang ganti. Cantona yang tidak terima bersumpah akan mencari dan membunuh polisi Turki tersebut jika bertemu. Rekan setim Cantona, Roy Keane, yang waktu itu berada di ruang ganti juga merasakan kondisi yang amat mencekam. Di ruang ganti, Eric menjadi gila. Dia bertekad untuk kembali keluar dan mencari polisi yang telah memukulnya. Eric adalah bocah yang besar dan kuat. Dia serius, dia bersikeras akan membunuh polisi itu. Ucap Keane. Pada akhirnya, Cantona hanya bisa memendam amarahnya karena gagal menemukan polisi yang telah memukulnya itu. Tentu saja aku kesal karena tersingkir dari Liga Champions. Akan tetapi, di atas semua itu, aku ditinju oleh polisi-polisi Turki. Mungkin kita akan bertemu lagi suatu saat nanti. Tulis Cantona dalam bukunya My Story. Terlepas dari hal buruk yang dilakukan, Cantona benar-benar menjadi bintang di Manchester United. Dalam 5 tahunnya di Old Trafford, Cantona menyumbang 4 gelar Liga Primer Inggris. Dia punya aura dan auranya sangat kuat. Dia mengambil alih tanggung jawab dari kami. Seolah-olah dia berkata, "Aku Eric, dan tujuanku di sini adalah untuk memenangkan gelar bagi kalian semua," ucap Steve Bruce. Berkat kontribusinya yang sangat luar biasa, saat Eric Cantona menandatangani kontrak baru bersama Manchester United pada musim 1994-95, ia diganjar gaji senilai 18.000 pounds per pekan. Hal itu pun membuatnya jadi pemain dengan bayaran termahal di kompetisi Liga Primer Inggris. Sayangnya, pada 25 Januari 1995, saat dia memimpin Manchester United menghadapi tuan rumah Crystal Palace di Selhurst Park, sejarah paling kontroversial dalam dunia sepak bola terjadi. Dalam laga melawan Palace, Cantona mendapat banyak tekanan, mulai dari provokasi dari bek Palace Richard Shaw hingga ketidakadilan wasit dalam memimpin laga tersebut. Dalam pertandingan yang sangat membuat tertekan itu, pada menit ke-49, Cantona harus diusir wasit karena melakukan pelanggaran kepada pemain lawan. Kartu merah Cantona diiringi oleh adu mulut beberapa pemain Manchester United dan Crystal Palace. Meski terheran dengan apa yang baru saja terjadi, Cantona menerima keputusan wasit dan segera keluar lapangan. Hal tersebut tampak biasa sebelum akhirnya seorang penggemar Palace bernama Matthew Simons turun hingga beberapa anak tangga untuk menyerukan umpatan kepada pria Prancis itu. Ia meneriaki Cantona dengan ucapan "Back to French." Sontak saja, Simons mendapat apa yang ia inginkan, yaitu perhatian Cantona.
Sebuah tendangan langsung dilancarkan Cantona ke arahnya, kurang tepat sasaran. Sang legenda kemudian menambahinya dengan beberapa pukulan beruntun. Hari itu menjadi sejarah. Semua tidak peduli dengan hasil akhir. Saat itu yang paling diingat adalah sebuah tendangan kungfu Eric Cantona yang mendarat di tubuh seorang penonton. Menyusul kejadian kontroversi itu pun, Cantona mendapat banyak cibiran. Semua media memberitakannya, bahkan ia diancam hukuman penjara meski akhirnya terbebas dan hanya diganti dengan aksi sosial selama 120 jam. Sementara itu Komisi Disiplin FA melarangnya merumput selama 8 bulan. Sempat berpikir untuk pulang ke Perancis, Cantona mendapat dorongan dari Ferguson untuk tetap merumput di Inggris. Dan tepat pada 1 Oktober 1995, Cantona kembali ke lapangan, diiringi dengan riuh penonton. Wajah Cantona dan bendera Perancis terpampang di setiap sudut kota Manchester. Duel Manchester United melawan Liverpool saat itu menjadi panggung yang pas untuk menyambut kembalinya sang raja. Sempat jalani adaptasi sulit, Cantona kembali jadi bintang United. Selisih 10 poin dari pemuncak klasemen sementara Liga Primer Inggris kala itu, Newcastle United, perlahan dipangkas berkat kejeniusan dan gelontoran gol Cantona. Golnya ke gawang Queen's Park Rangers Maret 1996 membuat Red Devils kali pertama duduk di posisi pertama karena unggul selisih gol. Cantona akhirnya sukses bawa United juara Liga Primer 1995-96 lewat total 14 gol yang dicetaknya. Pada momen ini, United mengakhiri musim dengan 2 gelar, Liga dan Piala FA. Kejayaan di Piala FA tak lepas dari gol semata wayangnya jelang akhir laga final kontra Liverpool. Lebih istimewa karena Cantona dipercaya mengemban jabatan kapten setelah absennya Steve Bruce. Legenda timnas Perancis itu bahkan mencatatkan rekor sebagai kapten pertama dari luar Britania dan Irlandia yang sukses mengangkat trofi Piala FA. Terkait pencapaian individu, Cantona dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Primer versi Asosiasi Wartawan Inggris dan versi supporter Manchester United musim 1995-96. Dia juga dipilih jadi pemain terbaik Eropa atau Onze d'Or 1996 versi majalah Prancis Onze Mondial. Setahun berselang, Cantona kembali membawa United raih trofi Liga Primer Inggris musim 1996-97 lewat status sebagai kapten utama, sebelum akhirnya membuat keputusan yang sangat mengejutkan, yakni pensiun di akhir musim. Eric Cantona akan selalu dikenang sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa United. Di balik segala kontroversi yang menyertai karirnya, kebangkitan King Eric dari setiap peristiwa telah berhasil menginspirasi banyak orang.